Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 2, Aku Anak Mandiri. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mandiri dalam mengambil keputusan. Ini ada di halaman 64 sampai dengan 67. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca teks, adik-adik dapat menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah adik-adik mengamati, adik-adik dapat menulis pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 64. Nah ini masih kegiatan pramuka ya, judulnya Mandiri dalam Mengambil Keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok, semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Nah ini arti bermusyawarah ya adik-adik. Artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng, seperti gambar ini ya. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Ya, ini contohnya pemilihan RT ya. Ini pemilihan ketua kelompok atau mungkin bisa juga ketua kelas. Ini untuk melerai atau menentukan siapa yang benar dan salah atau yang menang atau yang kalah. Yang ini mungkin sepertinya sedang menentukan topik diskusi. Ya, untuk diskusi kelompok. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan ya. Ini Kak Rina sudah jawabkan, tapi seperti biasa kita harus mencari jawabannya di teks bacaannya. Yang pertama apa arti musyawarah? Tadi ada di sini ya. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Ya, nih sudah Kak Rina tuliskan. Lalu yang kedua, sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Nah, contohnya seperti yang digambar tadi ya. Yang pertama, gambar pertama yaitu pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, menentukan ketua kelompok, atau menentukan topik dalam tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah. Nah, di sini ya, tentunya dia masuk ke sila keempat, yaitu bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kemudian yang keempat, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Simbol sila keempat adalah kepala banteng, seperti ini. Berikutnya, yaitu ini, tuliskan pendapatmu mengenai hal berikut. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Bagaimana cara bermusyawarah agar berjalan dengan lancar? Nah, bagaimana cara bermusyawarah ya, yaitu saling memberikan pendapat tanpa memaksakan kehendak. Ya, menerima semua masukan yang ada dan memutuskannya dengan bermusyawarah. Lalu apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Nah, kita harus menghargainya adik-adik. Ya, kita harus menghargai karena dalam berdiskusi atau bermusyawarah, kita semua boleh mengemukakan pendapat atau memberikan pendapat. Jadi menghargainya agar diskusi berjalan dengan lancar.
Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!